Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, bertemu lagi bersama saya Kace. Oke, pada kesempatan hari ini saya ada di Pulau Dewata, Bali. Kenapa saya ada di Bali? Karena di pulau ini merupakan pulau terbesar. Apanya yang terbesar nih? Aura spiritual dan supranatural tentunya. Oke, pada hari ini saya kedatangan narasumber atau orang yang buat saya tanya-tanya lah tentang mengenai kejadian-kejadian atau kesaksian-kesaksian yang ada di Pulau Dewata, Bali. Beliau ini seorang arsitek dan kontraktor juga, tetapi tidak lepas dari kejadian-kejadian spiritual dan supranatural. Oke, perkenalkan dengan Bapak. Ya, Om Swastiastu, nama saya Wayan Sudiasta. Oke, ya. Pak Wayan, kita sebut dengan Pak Wayan ya. Pak, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol nih? Saya mau tanya-tanya. Oke, boleh. Silakan. Ya. Saya banyak mendengar Pak Wayan ini punya banyak segudang, banyak sekali tentang cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian yang Bapak saksikan sendiri dan mungkin Bapak lakoni sendiri tentang kejadian spiritual dan supranatural, Pak. Makanya kita undang Pak Wayan ada di sini. Pak, saya mau tanya, apakah benar di Pulau Dewata Bali ini kaya sekali atau mempunyai aura atmosfer yang berbeda dengan pulau-pulau yang lain atau tempat-tempat yang lain? Bisa dijelaskan nggak, Pak, kenapa timbul persepsi seperti itu? Dan apa kira-kira pembuktiannya dan apa kira-kira yang bisa kita rasakan bersama, Pak? Oke, Ko Kevin, untuk masyarakat semua, Om Swastiastu, selamat malam. Kalau bicara masalah spiritual, kalau saya bicara luas, jujur saya belum bisa itu. Yang saya mau utarakan adalah apa yang saya rasakan secara pribadi, saya melakukan hidup dan didampingi oleh perjalanan-perjalanan spiritual itu. Berarti perjalanannya cukup panjang dan perjalanan ini membekas sekali berarti, Pak. Iya, benar. Oke. Perjalanan apa sih yang selama ini udah Pak Wayan ini lakoni atau Pak Wayan ini alami? Kejadian-kejadian yang seperti apa yang memperkuat bahwa supranatural dan spiritual Bali itu luar biasa, Pak? Bisa dijelaskan? Oke, gini, saya mau cerita pengalaman saya. Saya sebenarnya kenapa terbawa arus belajar spiritual? Karena sebenarnya pengalaman pribadi di keluarga kecil dulu. Oke. Sampai menuju nanti saya cerita ke keluarga besar. Oke. Di keluarga kecil saya semasa umur ini baru cerita dari orang tua. Oke. Baru lahir, pada saat saya lahir itu mereka orang tua saya berdua nggak pernah tahu kalau saya lahir. Oh, kalah senggokong, Pak ya? yang lahir dari Benar. waktu itu. Jadi, bagaimana Pak ceritanya bisa kayak gitu? Jadi pada saat saya lahir di jam 12 malam itu, orang tua saya nggak tahu. Tiba-tiba saya sudah di bawah ranjang, dan ranjang itu bawahnya itu tanah. Jadi saya udah terselimuti oleh kotoran dan lain sebagainya. Begitu, Tapi Pak? akhirnya di pagi hari baru mereka sadar bahwa loh, kok perut saya kempes gitu. Wah, Itu dari ibu saya ini cerita. kelihatannya kejadian yang bukannya ini ya, Pak. Ini kayak kejadian yang aneh daripada yang lain. Ini biasanya kalau ada kejadian-kejadian tersebut ada maksud-maksud tertentu di dalam kejadian tersebut nih, Pak. Oke, saya lanjut cerita. Oke. Ini menurut orang pintar ini di Bali, saya bilang. Oke. Beliau menyatakan bahwa pada saat saya lahir harusnya saya udah meninggal. Itu. Oke. Akhirnya saya ditemukan di bawah, sudah napas sudah nggak bagus dan lain sebagainya, dipelihara, artinya dibenahi. Akhirnya saya sembuh, saya sehat di umur sebelum menuju 3 bulan. Di Bali kan ada satu baru lahir itu
ada yang namanya otonan. 3 bulanan dulu, habis itu otonan. Nah itu sebelum saya 3 bulanan itu ada beberapa yang benar-benar merasakan itu. Saya kasih contoh, orang tua saya dulu berlangganan ikan nih. Oke. Orang bawa ikan ke rumah nih. Oke. Nah, pada saat saya waktu umur di bawah 3 bulan itu, mereka si ibu-ibu ini datang nih ke rumah ke dia datang, oh saya mau kasih, saya mau jual udang dan lain sebagainya. Baru lihat saya langsung pingsan kok. Saya juga nggak tahu. Jadi orang tua saya juga bingung. Apa yang dilihat ibu-ibu tersebut sampai bisa Akhirnya pingsan? setelah sadar, dia bertanya, dia melihat sesuatu yang bukan anak kecil katanya ini. Oh. Ini baru katanya nih. Saya kan nggak merasakan apa. Yang tahu orang tua saya. Akhirnya dia pingsan, dia menyatakan bahwa ada sesuatu lain, bukan bayi yang dia lihat. Dia pingsan, ya akhirnya cerita kemana-mana. Apa yang dia lihat menurut kesaksian ibu tersebut? Dia melihat sesuatu yang yang ada sebuah cahaya besar, sehingga membuat dia akhirnya, kasih contoh dah, kita melihat HP nih sekarang. Kita lihat HP kan, tapi tiba-tiba yang kita lihat ada sesuatu yang berbeda. Kagetlah dia, si ibu itu. Nah itu sampai mengalami pingsan itu yang pertama. Terus yang berikutnya ini, semasih saya SD ini, ibu saya sudah melahirkan adik saya yang kedua. Oke. Ibu saya kena penyakit nih. Seperti kalau orang Bali bilang itu bebainan. Bebainan itu sama dengan santet, sama juga. Oke. Kalau bahasa Indonesianya seperti orang gila. Itu ibu saya sendiri. Nah dari situ, dari SD loh kok, saya tergugah benar-benar. Kenapa ibu saya bisa seperti ini? Pada saat itu saya belum kenal yang namanya karma, yang namanya spiritual, saya belum pernah tahu. Cuman saya kaget aja. Kenapa ibu saya? Itu kan logika aja kita. Kenapa ibu saya bisa seperti orang gila? Itu pertanyaan besar buat saya. Nah itu yang terjadi. Kejadian guys, ini kejadian yang memang dialami pribadi dengan seorang Pak Wayan dalam hidupnya sendiri. Ini benar-benar bisa jadi referensi loh buat kita semua, bahwa memang benar seperti itu, ada kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak masuk dengan akal logis ya Pak. Betul. Nah terus kelanjutannya bagaimana Pak? Oke. Mulai SMP saya masih sekolah, lagi SMP, SMA saya masih mencari, tapi saya masih belum tahu saya harus bagaimana nih, sedangkan saya sangat sayang sama ibu dan orang tua saya, bapak saya. Saya bingung. Akhirnya mulai saya, kebetulan orang tua juga ada dana untuk kuliah. Saya pilih jurusan arsitektur karena ya saya oke lah. Saya pada saat itu lebih melihat alam itu seperti apa, seperti itu. Nah jadi akhirnya saya milih arsitektur. Di situ baru saya ketemu seorang guru yang namanya mungkin Ibu Dr. Suryani. Ini seorang profesor, beliau itu guru pertama saya dalam perjalanan spiritual saya. Beliau mengajarkan meditasi. Nah, saya belajar di sana. Ternyata pada saat saya belajar, dosen-dosen saya juga ikut belajar di sana. Gitu kok. Jadi mulai saya belajar kurang lebih 2-3 tahun gitu ya. Oke. Tapi jujur dalam hati saya masih belum bisa menyelesaikan tugas saya. Ibu saya bisa sembuh cuman sebentar kok. Sebentar, habis itu lagi dia kambuh. Itu jujur dalam hati saya sangat belum puas. Akhirnya mulai kalau nggak salah itu semester 6 ya. Semester 6 saya kuliah. Saya mencoba pelajaran yang namanya mungkin semeton tahu yang namanya kandepat. Kandepat. Ya. Ini bahasa baru buat saya nih guys. Apa tuh kandepat itu? Oke.
Yang saya tahu ini ya, Ya. mungkin orang lain mungkin lebih tahu dari saya. Oke. Silakan nanti gini. Yang saya tahu Kande Pak itu adalah saudara kita, saudara saya pada saat saya lahir, mereka juga ikut lahir, tapi kasat mata ini. Oke. Nah, Oh. yang saya adalah terlihat nyata, beliau tidak terlihat nyata. Ada Berarti- 4 itu. Berarti bisa kita bilang secara ilmiahnya ada ruh di Iya. luar daripada yang nyata. Betul. Oh, ada 4 jumlahnya. Ya, jumlahnya 4. Jumlahnya 4 dengan Pak Wayan atau memang ruhnya ada 4? Ada 4. Ruhnya ada 4 dengan Pak Wayan berarti Sorry, 5. bukan ruh mereka. Apa? Mereka kalau saya paham, kalau saya kembali lagi, bukan kembali, saya menuju yang lama nih. Saya udah paham tentang roh dan jiwa. Itu sebenarnya beliau itu adalah istilahnya pendamping saya. Tapi bukan roh beliau, bukan roh. Bukan jiwa juga bukan. Tapi oke. beliau pendamping saya kasih contoh si A lahir ini pasti punya pendamping dalam hidupnya. Oke. Nah itu ada 4. Ini sepengetahuan saya ada Oke. yang namanya Anggapati, Prajapati, Banaspati dan Banaspati Raja. Itu kalau orang luar melihat, saya bilang lah ada teman Jawa kemarin melihat, itu mengerikan, energinya luar biasa katanya, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Nah akhirnya saya belajar di situ. Itu guru saya namanya Pekak Pasti. Beliau beliau dijuluki Pekak Pasti. Boleh kok Kevin nanti cek di Bali dulu ada namanya Bali Age. Oke. Seperti koran, medsos lah saya bilang, tapi dia gini kan. Di situ muncul namanya Pekak Pasti. Boleh kok nanti cari. Boleh guys, boleh di googling, boleh di browsing. Ya. Ada yang namanya Pekak Pasti. Pasti. Oke. Dia dari Sibang masuk Badung ya, Sibang Badung ya. Oke. Nah jadi beliau tuh kenapa saya tertarik sama beliau? Kenapa? Saya bertanya awalnya, kok bisa Pekak Pasti gitu? Pekak itu artinya kakek. Oke. Apa yang dibilang kakek itu pasti. Oh, oke. Itu yang membuat saya tertarik. Karena kan saya punya masalah, saya pasti bisa sembuhin ibu saya. Kan bahasanya begitu. Karena ada kata pasti. Karena saya masuk ke sana belajar. Singkat cerita ini emang benar tuh. Apa yang beliau ajarkan itu namanya pewisi kalau di Bali. Pewisi. Apa tuh Pak? Pewisi itu artinya kita dikasih tanda Oh. sama alam semesta ini, bukan sama siapa-siapa. Oke. Sama alam semesta. Saya kasih contoh. Giniin tangannya kau coba. Gini, Ya, gimana? Gini ya. Nanti peka itu akan ngasih tanda. Ini akan gerak. Oh, gitu. Ada getaran. Kedut-kedut ya. Kedut-kedut. Berarti kalau kita juga biasanya nih suka ngalamin kedut-kedut di mata gitu loh Pak. Ya, oke. Kayak di alis. Nah, Oke. kita kan sering sekali tuh Oke. mengalami seperti itu. Mungkin ini salah satu penjelasannya yang dinamakan Peka Pasti ini. Betul. Nah, terus bagaimana Pak? Oke. Lanjutkan. Di beliau ini di peka pasti saya bertanya secara detail. Peka, kalau saya nggak belajar di peka, apakah saya punya tanda itu? Beliau akhirnya menjelaskan, punya. Semua orang punya. Pada saat manusia lahir itu, semua punya. Karena Tuhan yang memberikan itu. Oh. Di garis Tapi- bawahi, guys. Nah. Di garis bawah ini buat pemirsa yang ada di rumah. Setiap orang itu diwarisi dengan kemampuan tersebut. Begitu ya Pak, kurang lebihnya ya. Betul. Tetapi mungkin nggak semua orang ini bisa mengaplikasiannya, Iya. gitu kan? Memakainya atau memahaminya Iya. gitu. Betul begitu Pak? Betul sekali. Saya kasih contoh. Kalau misalkan di tangan saya nih, Oke. ada getaran di sini. Hmm? Kalau kok Kevin tahu nggak? Kenapa di sini bergetar? Nggak tahu. Nah itu secara umum Hmm? orang tidak tahu. Hmm. Saya bisa bahasakan ini semua makhluk yang berwujud manusia tidak tahu.
sebelum mengenal petak pasti ini. Wah, berarti kalau nggak keberatan nih ya, Pak Wayan ini bisa Benar. catetin nih, ya nggak? Oh, Kalau kedutan di mata nih artinya apa, gitu kan? Kalau di tangan artinya apa? Ini seru guys. Berarti kita bisa sama-sama memahami ilmu tersebut. Wah, ini pengalaman Tapi luar gini, biasa. itu nanti di versi lain itu. Oke, Kalau mau versi lain. detail, lama banget. Sampai kok boleh percaya boleh tidak. Hmm. Ya pemirsa silakan boleh percaya boleh tidak. Sampai kita meninggal pun ada itu. Jadi kita bisa rasa berarti ya Pak. Bukan rasa, ini kenyataan. Oke. Pada saat gerak, saya kasih contoh. Hmm. Terus saya pasti akan mengeluarkan biaya nih untuk siapapun alam semesta itu. Oh. Jadi saya di awal sudah dikasih tahu H-3 itu pasti terjadi. Itu yang namanya H-3. Amin tiga. Itu makanya beliau dijuluki petak pasti. Sampai ini terjadi, apapun yang saya lakukan, uang saya akan keluar. Apakah itu membantu, apakah itu kehilangan dan lain sebagainya, saya pasti keluar uang. Gitu. No. Wah, ini ilmunya gokil juga. Guys. Ini tapi itu beneran bisa dipelajari Pak ya? Bukan dipelajari, seperti saya bilang tadi, semua makhluk yang berwujud manusia sudah diberkati itu. Tapi saya nggak ada yang tahu artinya. Nah, tinggal artinya saja. Ada bukunya Pak? Maaf guru saya nih, benar ada guru saya petak pasti ini, beliau mengajarkan ini tidak boleh disebarluaskan, dibilang sama orang. Hanya saya yang berani. Kenapa saya bilang begitu? Setiap orang berhak untuk mendapatkan ilmu itu tanpa dibayar apapun, kosong semua, ikhlas. Hanya saya yang berani. Teman-teman saya yang lain, murid-murid tidak pernah. Wah guys, Ya. ini seru banget. Kalau ke Ya. Bali boleh cari Pak Wayan untuk belajar. Bener, sama kayak tadi saya jelaskan ini harus ada biaya, ada panten dan lain sebagainya, ada biaya-biaya lain lah untuk operasional. Untuk kalau di Bali dibilang itu namanya sesajen Oke. dan lain sebagainya. Tapi jujur untuk saya pribadi, saya mau benar-benar tanpa ada biaya pun mereka harus tahu. Saya kasih contoh real nih. Gokil. Saya jadi seorang dosen nih. Murid-murid saya, mahasiswa saya nggak perlu bayar. Saya kasih ilmu arsitek saya. Itu contoh. Wah, Contoh ini real itu. luar biasa guys. Ini Seperti pasti dicari sama netizen nih. Ya nggak? Gokil nih. Oke. Orang yang mau berkembang dan yang mau tahu tentang lebih lanjut segi-segi keilmuan, kita boleh tanya-tanya lebih lanjut lagi sama Pak Wayan. Mungkin kita bisa ketemu di episode berikut nih Pak. Oke, siap. Buat membahas lebih detail lagi tentang yang dinamakan supranatural dan spiritual.